Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode yang ke-13 Pari Menyapa, yaitu podcast Pengadilan Agama Wonogiri yang menyediakan informasi mengenai hukum yang tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik. Saya Siti Romlah akan menemani podcast pada hari ini tentunya dengan tema yang sangat menarik, yaitu gugatan mandiri. Nah, pada hari ini telah hadir narasumber yang merupakan hakim senior di Pengadilan Agama Wonogiri, yaitu Bapak Hasanuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Pak hari ini? Alhamdulillah sudah mendingan. Wah, ini pembahasan kita kali ini sangat menarik ya Pak, mengenai gugatan mandiri. Nah, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang salah satunya perkawinan ya Pak ya? Iya. Misalkan dalam perkara perceraian. Nah, gugatan merupakan salah satu syarat utama untuk mendaftar perceraian. Sebelum ke gugatan mandiri nih Pak, mungkin masyarakat banyak yang belum mengerti apa sih Pak sebenarnya gugatan sendiri itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik alam semesta. Senantiasa kita ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan selama hayat berbahagia dan juga dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Begitu juga selawat dan salam keharibaan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari lubuk hati yang dalam senantiasa melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kelak di hari kemudian mendapat syafaat dari manusia yang paling Allah sayangi dan cintai. Pemirsa dan juga peserta podcast Pengadilan Agama Wonogiri yang kami banggakan, dan khususnya seluruh warga Kabupaten Wonogiri yang menjadi wilayah kami di Pengadilan Agama Wonogiri ini. Di episode ke-13 ini kami mengambil tema gugatan mandiri, salah satu keunggulan Badan Peradilan Agama. Yang tidak salah ingatan kami, ini mulai ada aplikasi dari sekian aplikasi yang ada di Badan Peradilan Agama. Ini salah satu keunggulan utama bagi kita di bawah naungan Mahkamah Agung. Dan ini juga salah satu solusi dulu di tahun 2020 lahirnya gugatan mandiri ini oleh Badan Peradilan Agama, merupakan di antara aplikasi yang membuat Badan Peradilan Agama itu meraih WBK dan sampai duduk meraih wilayah bersih, birokrasi, dan melayani sesungguh hati. Terserahlah kita sebutkan, tapi yang jelas kedua raihan torehan wadilat tersebut sudah diberikan oleh pemerintahan RI, bukti bahwa peradilan agama terus-menerus berbenah diri untuk menuju pelayanan yang prima bagi masyarakat. Seperti yang ditanyakan oleh Mbak host kita tadi, Siti Komariah,
Oh, Siti Romlah. Oh, Siti Romlah. Maaf pemirsa masyarakat Wonogiri, beliau ini masih pegawai baru. Mudah-mudahan betah juga dia di sini. Pemirsa podcast Pari Menyapa ya, PA Wonogiri. Gugatan itu dalam kata singkatnya dalil bisa, permintaan juga bisa, kemudian keinginan. Cuman gugatan yang dimaksudkan yang menjadi kewenangan kami di Badan Peradilan Agama, salah satu pelaksana kehakiman ya sesuai undang-undang, adalah gugatan yang disampaikan, yang diajukan oleh masyarakat. Dalam hal ini berdasarkan tema yang kita angkat adalah gugatan mandiri. Jadi semua yang menjadi alasan, yang menjadi hak, yang menjadi keinginan dari seorang istri. Jadi pemirsa, gugatan mandiri ini untuk istri, bukan untuk suami. Jadi singkatnya itu dalam di mata hukum itu hak. Gugatan itu hak. Kalau dalam kaidah itu seperti yang pernah kami sampaikan di radio Giri Suara itu, ya apa-apa saja yang menjadi alasan, dalil, keinginan untuk menggugat suami. Tapi terus terang Peradilan Agama Wonogiri tidak pernah sedikit tergores di hati kami mengundang masyarakat untuk bercerai di Pengadilan Agama Wonogiri. Justru kami ingin selalu kami ingatkan di ruang sidang, mungkin di pelayanan juga, pemirsa warga Wonogiri yang kami muliakan, baik yang radius dekat dengan PA ini maupun yang sampai 50 atau 60 km dari tempat pelayanan Pengadilan Agama Wonogiri yang kami banggakan. Dengan era globalisasi ini, marilah kita bisa menggunakan gugatan mandiri ini. Jadi gugatan mandiri itu salah satu aplikasi yang dibuat, diciptakan, diadakan oleh Badan Peradilan Agama. Jadi sekilas begitu Mbak Siti, host kita hari ini. Mudah-mudahan nanti masyarakat Wonogiri pencari keadilan bisa sedikit demi sedikit memahami aplikasi tersebut. Jadi sekilas begitu Mbak host. Untuk di Pengadilan Agama Wonogiri ini kebetulan angka perceraiannya termasuk tinggi ya Pak ya? Iya. Kisaran 2000 perkara ya Bapak? Tahun yang lalu ya hampir 2000, tahun ini sudah mau 1000. Walau sebenarnya kita memang tidak menginginkan masyarakat untuk bercerai ya Pak ya, namun dengan adanya aplikasi gugatan mandiri ini tentunya masyarakat akan sangat terbantu ya Pak ya? Iya. Nah, untuk cara mengaksesnya nih Bapak, bagaimana Bapak? Baik, di sini perlu masyarakat catat dan juga bisa dilihat melalui website PA Pengadilan Agama Wonogiri. Gugatan mandiri ini kalau tidak salah sesuai data yang ada di PA Wonogiri, pemirsa Kabupaten Wonogiri yang kami banggakan muliakan, itu tanggal 12 Oktober tahun 2022 berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi aplikasi keunggulan Badilak tersebut telah diposting di PA Wonogiri tanggal 12 Oktober 2022 tersebut. Sejak itu data yang ada di PA Wonogiri sudah banyak juga masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kalau menggunakannya, di sini harus kita kunjungi
linknya nanti pemirsa masyarakat warga Kabupaten Nogiri bisa langsung membuka di Google. Jadi gugatan mandiri. Nanti keluar sendiri, di sana bisa mendaftar. Berarti sangat mudah ya Pak ya? Sangat mudah. Jadi itu cara dan bagaimana menggunakannya. Ya. Mohon maaf pemirsa warga Wonogiri yang kami muliakan. Ya memang sekarang sudah zaman era globalisasi, kita tidak mundur lagi. Kita harus terus maju karena biar bagaimanapun alam ini mutaghayyirun, terus berubah. Tapi janganlah kita berubah dari aturan yang Allah tentukan. Alhamdulillah gugatan mandiri itu nanti itu ada tercipta berdasarkan sesuai tadi yang disampaikan Mbak host kita, bahwa Pengadilan Agama Wonogiri ini memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang ada bagi kaum muslimin. Itu semua berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga pakar ulama, mazhab, dan juga pendapat-pendapat hukum. Kita tidak lepas di situ untuk menggunakan aplikasi itu. Nanti di sana pemirsa hanya begitu masuk bisa mengisi menambah yang sudah ada. Nanti secara sekilas akan kami sampaikan. Jadi itu harus masuk melalui link yang disiapkan, yang dibuat oleh Badan Peradilan Agama yang sudah kami sematkan di Peradilan Agama Wonogiri ini. Jadi melalui website pun nanti bisa nampak, website PA Wonogiri nampak link tersebut. Seandainya ada kendala, ada yang perlu ditanyakan, ya, kalau melalui WA, melalui telepon, bisa berkomunikasi dengan admin kami di Pengadilan Agama Wonogiri. Sementara seperti itu, linknya yang perlu kita harus masuk lebih dulu, pemirsa warga Wonogiri yang kami banggakan. Jadi untuk mengaksesnya sendiri juga sangat mudah ya Pak ya. Selain kita dapat menemukan linknya di website Pengadilan Agama Wonogiri, kita juga bisa langsung mengetik di Google ya Pak ya, gugatanmandiri.badilak.net, atau langsung saja diketik gugatan mandiri Badilak seperti itu. Nah, ketika kita sudah menemukan linknya, kita klik nih Pak. Nah, di dalam aplikasi tersebut terdapat 3 menu nih Pak. Salah satunya menu perceraian, isbat nikah, dan dispensasi kawin. Nah, untuk masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Wonogiri, untuk menu perceraian sendiri, kita kan ada ya Pak tentunya hak-hak untuk seorang istri pasca perceraian. Nah, yang akan bisa kita input di aplikasi tersebut. Boleh dijelaskan Bapak? Baik pemirsa, ini pertama yang menggunakan gugatan mandiri ini ya harus punya paket, punya HP. Kalau tidak punya paket dan HP memang tidak bisa melalui HP tersebutlah bisa kita masuk. Jadi pertama memang menggunakan dana juga untuk mengisi paket pemirsa. Jadi kalau cukup paketnya, nanti dibuka linknya. Memang di sana tidak semua perkara bisa diajukan melalui gugatan mandiri. Jadi yang khusus seperti tadi isbat nikah, cerai, dan dispensasi kawin. Jadi sementara aplikasi itu memberikan layanan yang diciptakan Badilak itu yang sudah banyak digunakan sampai saat ini. Kita terima di PA Wonogiri itu gugatan ya, Pak. Singkatnya pemirsa, cerai gugat, disingkat CG gitu. Jadi nanti di sana begitu masuk, ya kan? Begitu masuk di sana kita mengisi identitas kita sendiri sebagai istri lengkap, mulai dari nama lengkap, nama orang tua secara lengkap sesuaikan dengan buku nikah, kemudian tempat tanggal lahir, umur,
agama, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Dan mohon tentang tempat tinggal ini sesuaikan dengan administrasi pemirsa, baik sesuai KTP maupun KK. Demikian juga nanti terhadap nama suami juga harus lengkap. Kenapa? Hal ini nanti jangan sampai pemirsa mengartikan kenapa majelis hakim saya sudah mengisi gugatan mandiri itu menurut saya lengkap, ternyata begitu diperiksa ditolak atau di NO. Jadi pemirsa, identitas itu lengkap seperti yang kami sampaikan tadi, identitas istri atau penggugat, seperti itu juga lah nanti identitas tergugat. Kemudian di situ ada langsung terisi poin 1 tentang pernikahannya, jelaskan. Kalau ini sebagai contoh pemirsa, belum tercatat karena tadi ada di aplikasi itu isbat. Jadi bisa sekaligus isbat cerai. Jadi ini pemirsa Pari Menyapa Pengadilan Agama Negeri yang kami banggakan. Memang kendala yang paling mendasar ya, mudah-mudahan sinyal atau internetnya bagus. Kalau nggak bagus memang begitulah pemirsa, bisa gagal pengisian data tersebut. Jadi perkawinan lengkap sesuai dengan buku nikah. Kalau nggak ada buku nikah, isilah di data tersebut yang tersedia oleh aplikasi Badan Peradilan Agama RI itu, kapan menikah, siapa wali, siapa saksi, kemudian mahar, dan kapan dilaksanakan. Nanti insya Allah dengan lengkapnya data tersebut, baik alasan-alasannya kenapa tidak dicatat atau alasan-alasan kenapa mau mengajukan cerai, secara runtun aplikasi tersebut mengarahkan dan juga mempermudah pemirsa untuk mengisinya. Jadi tentang pertanyaan yang disampaikan Mbak tadi, hak-hak istri dan anak pasca perceraian itu juga telah diatur di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 dan juga perubahan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang usia perkawinan. Jadi begitu Mbak, bahwa hak istri itu berdasarkan Al-Quran ada disebutkan, termasuk di situ iddah, mut'ah, kiswah, maskan, berdasarkan pandangan ulama Madiyah atau nafkah masa lampau. Jadi pemirsa pasti bertanya terus, iya nih Pak, bagaimana menuntut, meminta hak-hak yang menjadi kewajiban suami terhadap istri setelah perceraian. Di situ di website kami bisa masyarakat buka juga. Saya ini lagi membuka HP saya. Di sana kami buat di sana. Jadi sebelum mengisi pemirsa bisa melihat itu. Di situ hak istri jika terjadi perceraian. Berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 149 itu ada mut'ah, maskan atau tempat tinggal, kiswah, pakaian yang layak atau pakaian muslimah, ya, atau belanja semasa menjalani iddah atau berdasarkan putusan pengadilan. Itu yang kedua. Kemudian juga yang ketiga, mahar yang terhutang. Dan yang keempat, biaya pemeliharaan anak jika anak memang dipelihara oleh ibu berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian tentang Madiyah itu memang di dalam aplikasi yang kami buat di sini itu dibuat nafkah masa lalu. Ini juga bisa pemirsa buat ini secara runtun artinya kronologisnya
ada alasannya, ada buktinya, dan setidak-tidaknya ibu nanti membuktikan dalil-dalil ibu itu ada bukti tertulis dan juga memang bisa disaksikan oleh 2 orang saksi. Jadi kami sebagai hakim, pemeriksa, mengadili dan memutus itu berdasarkan sesuai dengan fakta hukum dan juga sesuai dengan bukti-bukti yang ibu ajukan. Jadi tidak semua nanti begitu diisi di aplikasi gugatan mandiri itu seperti itulah yang harus kita kabulkan. Tidak, pemirsa. Selama ini kami memeriksa sesuai dengan fakta hukum, sesuai dengan bukti-bukti ibu. Insya Allah berdasarkan Al-Quran itu juga bahwa Allah sudah menggariskan sesuai dengan kemampuan suami. Jadi itu Mbak. Jadi banyak memang hak istri yang diceraikan itu yang menjadi hutang di akhirat bagi suami. Jadi sebelumnya pemirsa semua, warga Wonogiri yang kami banggakan, muliakan, marilah kita belajar sebagai suami, sebagai istri sehingga mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan ini. Kalau kami selalu di persidangan lebih baik berhutang di dunia daripada berhutang di akhirat akibat hak istri yang kita ceraikan. Jadi sekilas begitulah. Mudah-mudahan pemirsa semua memahami dan bisa mengikuti. Namun perlu pemirsa ingat, catat ini, pengguna aplikasi ini ibu disebut dengan pengguna lainnya. Sedangkan pengguna yang terdaftar dalam hal ini advokat, mereka tidak datang kemari bisa. Tapi kalau pengguna lainnya, Bapak Ibu harus datang. Tadi sudah Bapak jelaskan begitu mudahnya mengisikan data atau menggunakan aplikasi gugatan mandiri ini. Namun perlu diperhatikan ya Pak ya, untuk penulisan identitas juga harus sesuai dengan KK, KTP atau identitas yang memang penggugat miliki, seperti itu. Dan untuk hak-hak istri maupun anak pasca perceraian juga memang harus diperhatikan juga. Selain memang sudah ada jaminannya ya Pak ya, tapi kita memang harus bisa membuktikan. Jadi apa yang kita tulis dalam aplikasi tersebut memang yang harus kita buktikan dalam persidangan nanti. Nah, jika masyarakat ada kendala untuk mengaksesnya ini Bapak, bagaimana Pak? Misalkan masyarakat di pedesaan Wonogiri tidak bisa mengakses aplikasi tersebut dikarenakan tidak memiliki perangkat handphone atau kendala koneksi internet, bagaimana Bapak ini solusinya? Baik. Jadi sesuai dengan lahirnya tadi aplikasi gugatan mandiri ini sebenarnya dilatar belakangi COVID-19 ini. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, masyarakat rentan itu saat itu memang boleh dibilang seluruh instansi itu setengah jalan. Artinya ada yang kerja melalui rumah, ya, ada yang dibatasi hanya beberapa hari, sehingga masyarakat, ya khususnya kita yang melayani pencari keadilan dalam hal perkara yang terjadi di masyarakat, masih berjalan dengan baik dengan adanya aplikasi ini. Dan juga saat itu Badan Peradilan Agama telah memberikan solusi setidaknya meringankan. Jadi kendala-kendala itu ya termasuk itu tadi yang kami sampaikan, bahwa memang penggunaan aplikasi ini harus didukung oleh jaringan internet. Kalau wilayah Bapak Ibu memang tidak ada di situ, bisa mencari wilayah yang ada internetnya.
atau melalui keluarga apa semua bisa mengisikan data tersebut, tapi tetap harus datang ke pengadilan setelah siap membuat gugatan itu untuk mendaftarkannya. Beda dengan tadi yang kami sampaikan, pengguna terdaftar itu sudah bisa melalui aplikasi, ya, aplikasi yang ada di PA Wonogiri, sehingga meringankan biaya. Kalau bagi ibu-ibu istri-istri yang mau mengajukan perkara cerai, isbat nikah dan juga dispensasi kawin tadi, begitulah dia harus juga mendaftarkannya ke pengadilan agama. Tapi dengan membuat gugatan sendiri agak meringankan biaya yang dikeluarkan. Karena selama ini dulu ada juga jasa pembuatan gugatan di pengadilan, ada juga di luar pengadilan dengan menggunakan segala macam cara sesuai keputusan mereka dikenakan biaya. Jadi dengan adanya aplikasi ini meringankan, atau setidaknya Bapak Ibu tahu apa yang menjadi hak ibu, apa yang menjadi alasan ibu mau bercerai. Tapi terus terang tadi sudah kami batasi, Pengadilan Agama Negeri tidak mengundang perkara kemari, tidak mencari perkara, dan juga tidak promosi untuk podcast ini agar mudah masyarakat bercerai, tidak. PA Wonogiri tetap berusaha menyelesaikan perkara sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis, dan juga sesuai fakta persidangan dan pembuktiannya. Bukan semua perkara itu masuk kami kabulkan atau kami terima. Banyak juga yang mencabut, banyak juga yang kami tolak. Jadi kendalanya itu saja. Apabila jaringan tidak ada, memang aplikasi ini kita tidak bisa buka. Dan juga kalau ada kendala, tadi sudah disampaikan di awal, admin kami bisa dihubungi melalui telepon maupun WhatsApp atau Instagram apa semua, sesuai dengan yang menjadi keunggulan kami juga di sini. Ada beberapa aplikasi yang sudah kami gunakan dan juga sudah memberi informasi tentang Wonogiri. Mudah-mudahan gugatan mandiri yang ibu ingin gunakan, pemirsa Kabupaten Wonogiri yang kami banggakan, selalu kami siap selama jam pelayanan memberikan keterangan, edukasi, masukan yang jelas. Tadi Bu, ingat bahasa saya sering, janganlah bebani suami itu yang tidak sesuai dengan kemampuannya, karena Allah juga melarang itu. Kemudian pasti pemirsa bertanya, apakah nanti dengan aplikasi itu cerita-cerita aib saya itu terpublikasi? Tidak, terjaga, ya, tetap terjaga. Tapi yang jelas, kalau memang ibu merasa tidak bisa mengisikan di aplikasi gugatan mandiri itu hal-hal yang urgen, cukup ada alasannya sesuai dengan PP, ya, pasal 19 tahun 75, PP nomor 9 ya tahun 75, alasan cerai dan juga kompilasi hukum Islam. Sesuaikan saja dengan alasan-alasan tersebut. Tapi jangan lupa, ini sejak tahun 2022 dan juga 2023 ini, bahwa berdasarkan putusan Pleno Kamar Mahkamah Agung Badan Peradilan Agama, untuk tentang perceraian harus ada 12 bulan masa adanya perselisihan pertengkaran tersebut, 12 bulan. dan minimal, bukan maksimal, minimal pisah 6 bulan. Dan hal ini pemirsa masyarakat Wonogiri yang kami banggakan, ini wajib kami laksanakan. Jadi Bapak Ibu yang belum cukup alasan pertengkaran terus menerus sampai 12 bulan, dan juga belum minimal 6 bulan pisah, tolong sabar dan berusahalah. Lebih baik mempertahankan rumah tangga daripada memutuskannya. Karena memang dalam Al-Quran juga
diajarkan kita, dituntun kita, diarahkan kita. Janganlah kita gara-gara pertemuan sehingga perceraian terjadi, Allah membenci kita. Karena dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang halal itu cuma satu dibenci Allah. Yang halal itu cuma satu dibenci Allah. Apa itu? Perceraian. Jadi pemirsa semua, aplikasi ini sudah banyak digunakan di Indonesia melalui Badan Peradilan Agama tadi oleh PA-PA. Alhamdulillah, seperti yang kami sampaikan tadi, ada yang menuntut hak asuh anak, ada alasannya kenapa dituntut. Kemudian meminta mut'ah, kenang-kenangan, itu nominalnya sesuaikanlah dengan masa pernikahan. Kemudian iddah 3 bulan itu sesuaikanlah dengan kemampuan atau kebutuhan Anda selama 3 bulan. Kemudian tempat tinggal, maskan, sesuaikanlah sewa rumah yang biasa saudara tempati. Jangan lebihkan sehingga membebani suami, apalagi ini sudah punya anak. Kalau memang mempertahankan rumah tangga itu tidak bisa lagi, harus solusinya cerai, bercerailah sesuai dengan yang diingatkan oleh Rasul tadi. Jangan halal jadi dibenci Allah. Meskipun halal, tapi berusahalah tetap Allah ridhoi. Karena biar bagaimana dengan adanya anak, tak akan putus di dunia dan di akhirat hubungan perkawinan tersebut melalui anak-anak kita yang sudah lahir selama perkawinan dan hidup berumah tangga. Jadi kendalanya masih seperti itu. Tapi yakinlah Badan Peradilan atau Badilak dengan seluruh PA yang ada di bawahnya terus-menerus berusaha agar gugatan mandiri ini tahun ke tahun mempermudah masyarakat untuk mencari keadilan, bukan mempermudah perceraian. Ini kata-kata yang paling perlu Bapak Ibu pemirsa, khususnya tentang perkara cerai, isbat nikah dan dispensasi kawin, yang menjadi keunggulan terhadap penggunaan aplikasi gugatan mandiri ini. Berpikir terus, janganlah cari alasan bahwa Pengadilan Agama Negeri sekarang mudah di sana bercerai. Tidak, hakim-hakim di sini tetap rasa takutnya kepada Allah itu melebihi rasa takutnya dari hal-hal yang ada di bumi ini, baik terhadap pekerjaan, baik terhadap pimpinan atau atasan. Tapi yakinlah, saya sebagai narasumber hari ini yakin bahwa seluruh hakim Pengadilan Agama pasti berpikir panjang sesuai dengan hadisnya bahwa hakim itu ada 3, 2 ke neraka, 1 ke surga. Bahwa pengadilan dengan segala aplikasi-aplikasi yang ada, sama seperti kami di PA Wonogiri khususnya, banyak aplikasi yang kami buat untuk membantu masyarakat pencari keadilan sesuai ketentuan yang Allah gariskan, bukan sesuai dengan keinginan hakim-hakim yang ada di PA Wonogiri ini. Jadi begitu pemirsa, bahwa hak-hak ibu itu memang ada sesuai dengan dari Al-Quran itu sendiri, bukan dari PA Wonogiri. Begitu itu, Mbak Siti. Nah, setelah Bapak paparkan, ini mungkin di benak masyarakat atau di benak pemirsa yang hadir di studio Pari Menyapa hari ini, mungkin ada pertanyaan nih Pak yang ingin disampaikan. Jadi kita buka sesi tanya jawab ya Pak. Boleh. Ya. Monggo untuk pemirsa yang ada di rumah maupun di studio podcast Pari Menyapa yang ingin bertanya. Pas. Wah, ini nampaknya penjelasan Bapak ini sudah sangat jelas, padat dan jelas Bapak. Nah, untuk tadi mungkin kesimpulannya ya. Iya. Jadi kesimpulannya pemirsa, Badan Peradilan Agama dengan peradilan di bawahnya seperti yang kami sampaikan tadi,
tidak ada mengatur atau tidak ada ketentuan bahwa perceraian itu dimudahkan, tidak ada. Jadi pemirsa, tolong diingat ini, tidak ada Badan Peradilan Agama membuat aturan bahwa perceraian itu mudah, tidak. Perceraian itu sedapat mungkin tidak ada gitu. Ya. Bukanlah itu semua solusi, bahwa perceraian itulah solusi terakhir, tidak. Justru mempertahankan itu solusi terakhir. Nah, kalau memang yang menjadi pertimbangan besar kedua keluarga harus bercerai dengan perceraian yang tidak berdasarkan Allah bencihi, Allah murkai, yakin kita bahwa anak-anak yang dilahirkan itu pasti tetap menghargai ayah dan ibunya, kedua keluarganya. Jadi ini hanya mempermudah masyarakat untuk menyampaikan keinginan untuk bercerai, satu, untuk menetapkan pernikahan, dua, dan untuk menikahkan anak yang di bawah umur sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut. Jadi memang tidak ada tujuan mempermudah. Cuman kalau menggunakan gugatan mandiri ini hanya memperingan, memperkecil biaya-biaya yang dikeluarkan. Seperti itu. Nah, memang ada aplikasi yang lain, nanti mungkin melalui narasumber-narasumber lain, aplikasi-aplikasi kami di PA Wonogiri ini akan disampaikan. Memang semua ini akan mengacu menuju era globalisasi ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat Mahkamah Agung untuk badan peradilan di bawahnya semua, termasuk kita Badan Peradilan Agama atau Pengadilan Agama di bawahnya sebagai poros pelaksana harian untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat tanpa memandang dari mana latar belakangnya, dari mana asal usulnya. Tapi yang jelas pasti masih ada pertanyaan, kalau tadi gugatannya itu ada kendala, admin kami siap memberikan penjelasan. Kalau memang Bapak atau Ibu merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut, bisa datang ke Pengadilan Agama Wonogiri dan akan diarahkan oleh petugas kami di PTSP. Jadi itu pemirsa, jangan diartikan podcast kami ini bagi masyarakat Wonogiri khususnya atau seluruh masyarakat pencari keadilan berdasarkan kewenangan kami di Pengadilan Agama Wonogiri hanya memberikan pelayanan sebaik-baiknya, bukan mempermudah perceraian sebaik-baiknya juga, bukan. Jadi itu pemirsa, sedikit banyaknya mungkin kekurangan-kekurangan yang kami sampaikan ini, kami terbuka selama jam kerja, bisa berkomunikasi, bisa melalui WhatsApp, Instagram, dan juga melalui Facebook yang sudah terakses dari kami di PA Wonogiri ini. Jadi saya sebagai narasumber mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada peserta di PA Wonogiri ini podcast, dan juga khususnya kepada seluruh warga PA Wonogiri di wilayah Kabupaten Wonogiri ini. Marilah kita gunakan, kalau memang jalan keluar terakhir harus bercerai, dan marilah kita gunakan kalau selama ini belum memiliki buku nikah melalui aplikasi itu untuk mengisikan isbat nikah. Kemudian juga kalau memang anak harus menikahlah jalan terakhir di bawah umur, ajukanlah permohonan dispensasi kawin oleh kedua belah pihak. Kami memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan siap melayani. Kami punya moto bisa bersih,
integritas, sinergi, dan akuntabel. Mudah-mudahan mohon doanya kepada seluruh warga pemerintahan Pengadilan Agama Negeri di wilayah Kabupaten Wonogiri ini, dukung kami untuk mencapai WBK wilayah bersih dari korupsi tahun ini. Kami selalu sehat, semangat memberikan yang terbaik sesuai ketentuan Allah, Rasul, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama Negeri. Demikian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak atas penjelasannya, sudah mau menemani kami pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Dan mungkin jika pemirsa yang ada di rumah masih ingin bertanya, bisa memberikan komentar atau pertanyaannya di kolom komentar yang ada di kanal YouTube dan juga Pengadilan Agama Wonogiri. Link tadi akan ya, atau bisa disampaikan juga di WhatsApp maupun media sosial Pengadilan Agama Wonogiri yang lain seperti Instagram dan di websitenya ya Bapak ya. Link pendaftaran tadi akan ditampilkan. Ya, seperti itu. Nah, podcast kali ini temanya sangat menarik dan tentu akan dilanjutkan podcast di next episode dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan tetap stay tune di podcast Pari Menyapa Pengadilan Agama Wonogiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.